kembali di Epital. Ya, sekali ini bareng aku, Naila Alifa, perwakilan dari Big Air SMAN 4 Bekasi. Dan aku, Naila Saputri, selaku perwakilan dari OSIS Angkatan 39, yang hari ini bakalan temenin kalian untuk membahas salah satu topik yang tentunya topik ini tuh sering banget kita tanyain, yaitu perihal kesehatan mental berasal dari keluarga yang sehat. Benar banget, kadang kita bertanya-tanya, apakah kesehatan mental seorang anak bisa diukur dari seberapa sehatnya lingkungan keluarga yang membuatnya tumbuh atau justru sebaliknya. So, hari ini kita akan ngobrol lebih dalam lagi bareng dua narasumber dari Duta Genre SMAN 4 Kota Bekasi 2026. Yuk, langsung aja kita sambut yaitu Kak Almira dan juga Kak Fernanda. Halo Kak. Nah teman-teman, sebelum kita mulai ke materinya, jadi kita mau nanya dulu nih, gimana kabar kalian? Dan gimana sih perasaan kalian setelah berhasil lolos menjadi Duta Genre SMAN 4 Bekasi? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fernanda Mari Bramsyah. Aku adalah Duta Genre SMAN 4 Kota Bekasi untuk 2026. Untuk kabar hari ini, Alhamdulillah aku sangat sehat. Dan untuk perasaan sangat jujur, sangat senang dan kaget karena berhasil terpilih sebagai Duta Genre SMAN 4 Kota Bekasi. Karena pada awalnya, jujur-jujuran, aku itu cuma dipilih dari kelas sebagai seleksi untuk mengikuti seleksi Duta Genre SMA 4 Kota Bekasi yang awalnya aku cuma dipilih-pilih, tapi aku berhasil untuk menjalankan semuanya dengan baik, dengan sepenuh hati, dan alhamdulillah cukup kaget ternyata aku terpilih sebagai Duta Genre. Jujur perasaan sangat senang karena dapat membawa perubahan positif kepada para remaja di SMA 4 Kota Bekasi dan untuk diri aku sendiri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Almira Cahrani Kesanto. Aku sebagai Duta Genre Putri SMA Negeri 4 Kota Bekasi tahun 2026. Alhamdulillah kondisi aku hari ini itu sehat. Dan bagaimana perasaan aku tuh pasti sangat bangga dan sangat merasa keren karena aku bisa lolos menjadi Duta Genre SMA Negeri 4 Kota Bekasi. Karena memang dari awalnya tuh aku pengen sekali dan udah menargetin untuk jadi Duta Genre SMA Negeri 4 Kota Bekasi. Dan akhirnya setelah melewati beberapa seleksi, alhamdulillah lolos menjadi Duta Genre SMA Negeri 4 Kota Bekasi. Dan pastinya aku yakin banget aku bisa menjadi Duta Genre yang baik, membawa dampak positif gak hanya buat diri aku, tapi buat teman-teman semua di SMA Negeri 4 Kota Bekasi gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan tentang apa itu kesehatan mental dan kesehatan keluarga. Ciri-cirinya, dampaknya buat kesehatan mental, dan tentu saja bagaimana cara mengatasinya. Nah, sebelum kita mulai ke materi yang lebih dalam nih teman-teman, di sini aku ingin bertanya tentang hal yang paling mendasar banget. Kira-kira kalau kalian mendengar kata keluarga sehat, apa sih hal pertama yang terlintas di benak kalian? Oke, kalau dari aku sendiri, yang pertama aku pikirkan adalah keluarga sehat itu bukanlah sebuah keluarga yang sempurna, bukanlah keluarga yang tidak pernah mengalami konflik atau permasalahan. Karena pada dasarnya menurut aku keluarga sehat adalah keluarga yang saling mendukung, saling mensupport, saling menghargai, mau belajar bersama, dan mau menjaga satu sama lain. Karena keluarga sehat itu keluarga yang mau berkembang bersama, keluarga yang mau menaikkan level mereka secara bersama, dan tidak meninggalkan satupun anggota keluarga mereka. Karena kalau kita meninggalkan salah satu anggota keluarga, pasti anggota keluarga yang merasa ditinggalkan akan merasa sakit hati dan pada akhirnya membawa perpecahan kepada keharmonisan di keluarga. Kalau dari aku sendiri, keluarga sehat itu adalah keluarga yang menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh anggotanya. Mungkin banyak orang ngira kalau keluarga sehat itu nggak pernah punya masalah atau konflik ya. Tapi pasti setiap keluarga punya masalah dan konfliknya masing-masing maupun yang besar ataupun kecil. Tapi bagaimana keluarga tersebut dapat menyelesaikan masalah tersebut? Apakah dengan saling memahami, menghargai, dan mengobrol bersama atau malah saling menyalahkan, memojokkan, dan memendam masalah tersebut gitu. Karena seperti yang kita tahu, kalau keluarga itu kan menjadi tempat atau lingkungan pertama yang kita kenal sebelum kita ke sekolah, masyarakat, dan teman-teman. Jadi kita semua belajar itu dari lingkungan keluarga. Makanya menurut aku tuh keluarga sehat tuh bukan keluarga yang ekonominya bagus, keluarga yang rumahnya besar atau kecil, tapi keluarga yang mampu membangun suasana nyaman dan aman bagi seluruh anggotanya gitu. Banyak dari kita merasa kurangnya komunikasi dengan orang tua. Menurut kalian, apakah hal tersebut
adalah akibat ketidakmampuan orang tua kita untuk memahami pentingnya kesehatan mental. Kalau dari aku sendiri, sebenarnya tidak selalu, karena pada dasarnya ini bersangkutan dengan orang tua kehidupan dulu, orang tua kita sendiri, karena pada dasarnya kemungkinan besar orang tua kita dulu juga lahir dan juga besar di lingkungan yang dimana dia minim komunikasi dan juga edukasi tentang emosi. Jadi ini bukan selalu tentang mereka yang tidak mau belajar, tidak mau berkomunikasi dengan kita. Ini juga tentang bagaimana mereka dulu besar dan tumbuh di tempat lingkungan yang minim komunikasi dan juga edukasi tentang emosi dari keluarga mereka terdahulu. Kalau dari aku sendiri hampir sama kayak Fernanda, gimana kita nggak bisa nyalahin karena orang tua ya, karena, kita nggak tahu nih orang tua kita dulu hidup di lingkungan seperti apa. Karena, kita tuh berbeda generasi dengan orang tua kita, pastinya mungkin, kesehatan mental belum begitu dibahas dari mereka, karena mereka pasti diajarin untuk selalu kuat, nggak boleh nyerah, nggak boleh nangis gitu. Jadi ketika mereka menjadi orang tua, mereka akan mencontoh hal tersebut dan mengajarkannya kepada kita. Nah, berbeda dengan kita nih yang Gen Z, yang ini kita tuh diajarin, banyak sosialisasi dan pembelajaran bagaimana menjaga kesehatan mental, bagaimana, mengungkapkan emosional. Dan jadi menurut aku tuh ini hanya perbedaan pendapat antara generasi muda dan generasi tua, atau yang bisa kita, sebut itu generation gap. Nah, jadi, anak tuh ngerasa kayak kalau mereka tuh nggak dipahami, mereka nggak dihargain, tapi orang tua ngerasa kalau mereka tuh udah mendidik dengan benar, mereka udah ngerasa menjadi orang tua yang benar. Jadi menurut aku emang, dibutuhin komunikasi yang baik antara orang tua dan juga anak gitu. Wah, bener banget nih, dan aku juga setuju banget kalau zaman dulu sama zaman sekarang tuh emang parenting-nya tuh nggak bisa disamain. Nah, di sini juga aku mau nanya nih, seberapa sering kalian merasa harus menjadi orang tua bagi orang tua kalian sendiri hanya agar lingkungan rumah itu tetap tenang dan juga nyaman? Kalau dari aku sendiri, aku terkadang harus melakukan hal tersebut karena tapi sebelum itu kita harus tahu bahwa orang tua adalah orang yang harus kita sayangi, kita cintai, dan kita hargai. Tapi bukan berarti orang tua itu selalu benar. Terkadang orang tua itu memiliki pola pikir yang salah dan harus kita benarkan. Nah, ketika orang tua melakukan kesalahan tersebut dan aku sebagai anak yang mengetahui akan kebenaran mana yang benar dan mana yang salah, harus melakukan dan memberitahukan kebenaran tersebut agar tetap bisa menjaga keharmonisan dan keamanan dalam lingkungan keluarga. Kalau dari aku sendiri, pastinya, banyak remaja yang ngerasain hal ini ya, termasuk aku sendiri. Kayak kita lagi berbeda pendapat dengan orang tua tuh kadang kita lebih milih diam dibandingkan kita harus ngelawan, karena supaya tidak memperpanjang masalah. Ketika kita eee, banyak masalah, kita mau cerita ke orang tua kadang takut membebani orang tua, terutama kita tahu sendiri orang tua kita tuh capek kerja dan ngurus hal lainnya. Dan banyak sih juga yang aku lihat anak-anak zaman sekarang tuh, ketika orang tua bertengkar mereka tuh menjadi penengah buat orang tuanya. Sebenarnya hal itu baik ya menurut aku karena kita pasti memahami bagaimana kondisi keluarga kita peduli, tapi kita sebagai anak tuh seharusnya tidak terus-menerus seperti ini karena itu akan membuat kita capek secara emosional. Karena pada sejatinya tuh kita anak, kita harus didengar, kita harus punya tempat cerita, jadi kita nggak seharusnya memikul beban emosional orang dewasa gitu. Nah, yang dikatain Almira ini bener banget. Jadi, walaupun kita harus menghormati, kita juga bukan berarti harus selalu memendam perasaan kita. Kita harus tetap meluapkan emosi kita harus sekali bercerita. Terutama anak zaman sekarang ini suka banget bercerita kepada sesama remaja, kepada teman. Karena mereka menganggap bahwa diri mereka itu lebih dekat dan terbuka kepada seorang teman dibanding keluarga sendiri. Di mana mereka menganggap bahwa komunikasi yang mereka jalani dengan orang tua itu terkadang tidak nyambung. Ini juga termasuk dalam perbedaan zaman tadi. Oke, menurut kalian, mana yang sebenarnya lebih merusak mental, miskin harta, tapi kaya komunikasi, atau punya segalanya, tapi miskin kejujuran dan keterbukaan dalam keluarga? Kalau menurut aku, keduanya ini sama-sama berat. Tetapi komunikasi itu kan merupakan modal dasar dalam menjaga keharmonisan keluarga, meskipun kita memiliki ekonomi yang terbatas dan juga mungkin sulit. Tapi sebaliknya jika kita tidak memiliki kejujuran dan juga keterbukaan dalam keluarga, pasti bakal muncul suatu saat akan muncul yang namanya sakit hati dan atau sakit batin. Di mana hal itu tuh bakal perlahan-lahan membuat retakan di keharmonisan keluarga, menyebabkan kehancuran keluarga yang harmonis, menyebabkan perselisihan, menyebabkan bisa sampai perceraian keluarga dan itu pasti dimulai dari hal kecil seperti itu.
Kalau menurut aku itu yang paling berat itu ketika keluarga punya segalanya tapi nggak ada komunikasinya. Karena setiap keluarga itu butuh namanya komunikasi, di mana ketika kita lelah, kita capek, dan kita menjadi diri sendiri tuh tempat kita pulang itu adalah keluarga. Kalau keluarga kita tidak terbuka, tidak jujur, ketika kita pulang ke rumah tuh rasanya kayak asing, kita ngerasa nggak nyaman dan nggak aman di rumah. Tapi kalau keluarga kita tuh emang tidak punya harta, tapi kita komunikasinya baik, kita tuh jadi saling mendukung, saling mendorong satu sama lain. Jadi kita saling bangkit bareng buat keluar dari keterpurukan itu, gitu menurut aku. Wah, bener banget nih teman-teman. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau kalian disuruh memilih, mana konflik yang lebih berat? Antara berjuang bareng dari nol karena masalah ekonomi, atau kita harus pura-pura bahagia demi menjaga nama baik keluarga? Oke, kalau menurut aku ini sama seperti sebelumnya, dulunya sama-sama berat, tapi yang kedua itu menurut aku lebih berat, dimana jika kita harus terus berpura-pura bahagia untuk menjaga nama baik keluarga, itu pasti akan perlahan-lahan membuat diri kita sakit. Jika kita terbiasa untuk berpura-pura bahagia, memendam semuanya, perlahan-lahan kita akan mulai menjadi orang yang introvert, pendiam, tidak mau terbuka, dan perlahan-lahan kita akan menjadi orang yang takut untuk meminta pertolongan ke depannya, karena kita sudah terbiasa untuk memendam semuanya sendiri. Jadi pada dasarnya ini tuh tentang bagaimana kita harus bisa terbuka dan juga terbuka lah, intinya kita harus bisa bercerita kepada orang lain agar tidak memendam semuanya sendiri. Jadi kalau menurut pribadi aku, untuk yang konflik kedua atau berpura-pura bahagia untuk menjaga nama baik ini jauh lebih berat dibanding konflik pertama. Kalau dari aku sendiri, iya, karena ketika kita pura-pura bahagia demi menjaga nama baik keluarga itu sangat berat, karena kita harus menahan perasaan kita, emosional kita, dan itu akan terus-menerus terbiasa, dan akhirnya menumpuk. Kita nggak tahu bagaimana nih kalau perasaan kita tuh terus menumpuk, dan kita nggak tahu suatu saat kita bisa meledak dan melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Seperti kita tahu, memang ekonomi itu sangat berat dan sangat susah ya, terutama di zaman sekarang di Indonesia ini lagi banyak masalah tentang ekonomi. Tapi kalau semuanya dilakuin bareng-bareng dengan keluarga, mulai dari nol, kita tahu tujuan kita bareng-bareng sama keluarga, kita mengkomunikasikannya dengan baik, saling mendukung. Aku yakin banget pasti keluarga itu bisa keluar dari masalah tersebut dan bisa sama-sama bangkit. Tapi kalau keluarga tersebut hanya diam-diam, hanya tidak mau terbuka gitu, dan membiarkan masalahnya tanpa diselesaikan bersama-sama, itu tidak akan pernah selesai masalah tersebut, dan akan tetap numpuk, dan akhirnya tidak pernah terpecahkan gitu masalahnya, terutama karena hanya buat menjaga nama baik. Justru menurut aku perlunya kita menceritakan bagaimana permasalahan kita, perasaan kita, dibandingkan kita harus diam-diam aja dan menjaga citra nama keluarga, tapi hasilnya tuh anggota keluarga itu sama-sama sakit, sama-sama perasaannya sedih gitu. Wah, bagus sekali ya jawabannya. Nah, menurut kalian bagaimana sih kenangan masa kecil di rumah membentuk cara kita menjalin interaksi sampai hari ini? Oke, dari aku ya. Oke. Kalau dari aku sendiri, kenangan masa kecil itu sangat berpengaruh di mana kita, karena kenangan masa kecil itu merupakan modal terbesar bagi kita untuk membangun kepercayaan diri kita ketika kita berinteraksi dengan masyarakat. Saya akan membuatnya sebuah contoh di mana ada dua anak. Yang satu adalah anak dengan kenangan masa kecil indah, yang satu lagi adalah anak dengan kenangan masa kecil yang buruk atau sebaliknya. Jika kita bandingkan dua anak tersebut, perbandingannya pasti akan jelas di kemudian hari, di mana anak dengan kenangan masa kecil indah pasti akan cenderung lebih percaya diri, lebih punya confidence, dan lebih tidak malu lah ketika dia tampil di depan dan berinteraksi dengan masyarakat. Tapi sebaliknya, jika kita lihat anak yang satu lagi yang memiliki kenangan masa lalu buruk, pasti kita akan melihat jelas bahwa dia akan lebih introvert, lebih pendiam, dia akan lebih takut untuk terbuka dan malu ketika tampil di depan orang lain ataupun berinteraksi. Ya, tapi hal ini tuh tidak menentukan masa depan seseorang, karena pada dasarnya manusia itu bisa berubah. Bukan berarti karena orang tersebut belum memiliki kenangan bahagia, bukan berarti masa depan mereka akan selalu mereka percaya diri, mereka akan selalu percaya diri lah ketika berinteraksi dengan orang lain. Karena semua orang tuh pasti bisa berubah. Kalau dari aku sendiri, jawabannya mirip banget kayak Fernanda. Kalau dari kecil kita biasa dihargain, kita biasa didengar, kita akan saat dewasa nanti kita akan merasa percaya diri, ngerasa
kita bisa menghargai orang lain. Tapi kalau dari kecil kita dipojokkan, kita dibeda-bedakan, itu akan membuat kita nanti saat dewasa tuh jadi tidak percaya diri. Tapi ini semua tidak bergantung sama hal tersebut, karena manusia itu pada dasarnya bisa berubah dan bisa belajar. Jadi mau orang yang masa lalunya seperti itu atau yang bagaimana, itu bisa sama-sama belajar dan berkembang gitu. Nah, selanjutnya kalian pasti pas masih kecil tuh pernah kan diomelin sama orang tua kalian gitu. Nah. Nah, apakah kalian merasa bahwa tindakan yang mungkin dulu kita anggap oke biasa aja dan itu mungkin merupakan sikap ketegasan orang tua terhadap kita. Tapi setelah kita pikir-pikir di zaman sekarang itu, kita sadar bahwa tindakan di masa lalu itu tuh merupakan bentuk dari toxic behavior. Oke, ini kalau menurut aku bisa jadi. Karena seiring kita bertumbuh dan kita semakin dewasa, kita akan semakin mendapatkan pengetahuan, kita akan memperoleh pengetahuan dan juga ilmu kita. Dan kita mungkin akan menyadari bahwa beberapa perlakuan orang tua kepada kita itu termasuk dalam toxic behavior atau perlakuan buruk. Tapi jika kita melihat lebih jelas, kita semakin membuka diri kita, semakin melihat lebih luas lagi, kita akan menyadari bahwa ini termasuk dalam satu konteks zaman, di mana hal ini tuh bisa jadi adalah sebuah kebiasaan buruk turun-temurun dari keluarga, yang dimana itu merupakan kebiasaan buruk yang dilakukan dari keluarga terdahulu, yang dimana dilakukan kebiasaan turun-temurun terus sampai akhirnya sampai ke orang tua kita, dan orang tua kita tanpa mereka sadari mereka melakukan hal tersebut juga kepada kita karena kebiasaan itu, karena dia sudah terbiasa, orang tua kita sudah terbiasa diperlakukan seperti itu oleh orang tua mereka terdahulu. Akhirnya mereka juga tanpa sadar melakukan hal buruk tersebut ke kita. Untuk solusinya sendiri, kita harus bisa berkomunikasi dengan baik kepada orang tua kita. Kita harus bisa menyampaikan keluh kesah yang kita alami jika kita mengalami suatu yang buruk yang dilakukan orang tua kepada kita, dan kita merasa bahwa hal itu adalah suatu hal yang buruk dan kita tidak suka. Kita harus membilangkan hal tersebut lah pada orang tua kita. Aku setuju banget sama Fernanda, karena menurut aku pola asuh zaman dulu tuh selalu disuruh kuat, sering membedakan, dan menurut mereka tuh itu adalah hal yang biasa. Dan setelah itu orang tua kita tuh menurunkan pola asuh tersebut kepada kita, karena itu berdasarkan pengalaman dan hal yang mereka alami. Dan semakin kita dewasa, setelah kita belajar, kita banyak dapat sosialisasi tentang bagaimana kesehatan mental dan emosional, kita semakin sadar kalau perbuatan itu tuh adalah suatu kebiasaan yang tidak baik, dan memang tidak boleh dilakukan kepada anak, karena itu akan mengganggu kesehatan mental anak tersebut. Jadi kita sebagai anak itu bisa sekali untuk berkomunikasi dengan orang tua apakah tindakan tersebut baik atau tidaknya, dan kita tidak boleh hanya memendam hal tersebut aja, karena kita sebagai anak itu bebas berpendapat dan kita harus berani berkomunikasi baik dengan orang tua gitu. Seberapa besar sih suara kritikan orang tua di masa lalu membentuk insecurity kalian hari ini? Kalau menurut aku jelas sangat berpengaruh, karena terutama orang tua itu merupakan salah satu orang terdekat dengan kita. Tapi sebelum itu kita harus melihat lebih depan lagi. Ada dua tipe kritikan, di mana yang pertama adalah kritikan baik. Sebuah kritikan yang diberikan dengan penghargaan, dengan ujian, dan juga dengan sebuah solusi. Hal itu tentunya akan membuat kita lebih maju, membuat seorang anak atau remaja menjadi lebih bersemangat dan juga termotivasi. Tapi ada juga satu kritikan, yaitu kritikan buruk atau kritikan tanpa solusi. Ini merupakan kritikan yang diberikan hanya untuk memojokkan seorang anak tanpa sebuah penghargaan, tanpa sebuah pujian, tanpa sebuah solusi. Nah, jika seorang anak diberikan kritikan buruk, tentu akan sangat berdampak, di mana anak akan merasa lebih tertekan, akan merasa lebih depresi, dan juga merasakan stres, di mana dia akan merasa bahwa dirinya gagal untuk membanggakan orang tua. Kalau dari aku sendiri, itu sangat berdampak banget ya, karena segala sesuatu suara atau yang sering diucapkan orang tua dari kecil itu akan selalu teringat sampai dewasa. Jadi kalau dari kecil orang tua kita tuh selalu ngedukung, selalu mendengar, selalu menghormati, kayak ayo kamu bisa, kamu pasti bisa, itu akan membuat kita percaya diri, kita maju, kita berkembang. Tapi kalau orang tua selalu kayak menyalahkan, memojokkan, kok kamu kayak gini, kamu kok berbeda dengan ini, itu membuat anaknya menjadi tidak percaya diri, merasa tertekan, dan merasa kayak tidak bermanfaat gitu. Jadi menurut aku emang suatu ucapan itu akan selalu diingat oleh anak dan selalu menjadi memori, yang dimana kalau hal-hal ucapan baik akan bikin anak-anak tersebut berkembang, sedangkan kalau ucapan yang tidak baik akan
hanya merusak mental seorang anak saja gitu. Nah, pastikan nanti di masa depan kita akan menjadi seorang orang tua. Nah, kita tuh nggak mungkin kan membawa trauma kita yang ada di masa lalu dan menurunkannya kepada anak kita di masa depan. Tapi, apakah kita benar-benar bisa memutus rantai trauma tersebut tanpa kita harus merasa benci terhadap orang tua kita sendiri? Kalau dari aku yakin sekali bisa, asalkan luka atau trauma yang dibikin orang tua itu tidak sedalam itu atau tidak separah itu. Karena menurut aku, menghilangkan trauma pada orang tua itu bukan tentang menyalahkan atau membenci orang tua, tapi tentang membenarkan pola pikir yang sebenarnya salah. Kita dapat memikirkan dan menghargai perjuangan orang tua kita untuk menafkahi kita dan untuk membesarkan kita, serta memikirkan bagaimana jalan yang tepat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Tapi dalam hal ini, orang tua juga sangat berperan penting, di mana orang tua harus mau untuk belajar, mau untuk meminta maaf ketika mereka salah, dan mau untuk menjadi lebih baik agar anak mereka dapat perlahan-lahan menghilangkan rasa trauma mereka terhadap orang tua mereka. Kalau menurut aku pasti bisa banget kita melupakan masa lalu, jangan diambil negatifnya karena kita tahu orang tua kita juga masih sama-sama belajar menjadi orang tua dan kita juga sama-sama belajar menjadi anak dan kita tuh harus tetap menghormati orang tua dan tetap menghargai perjuangan mereka. Tetapi kita tidak boleh membawa dampak negatifnya atau pola asuh yang negatif ke generasi selanjutnya. Jadi ketika nanti kita menjadi orang tua, kita tuh harus menjadi orang tua yang sanggup berkomunikasi baik dengan anak-anak dan generasi selanjutnya. Kita sebagai generasi muda, kita harus bisa membangun generasi yang lebih baik dan generasi yang sehat, baik dari kesehatan mental ataupun fisiknya gitu. Apa modal terbesar yang perlu kita punya sebagai calon orang tua di masa depan, agar kita tidak mewariskan trauma yang sama ke generasi berikutnya? Kalau menurut aku, ada 4 modal utama yang harus dimiliki orang tua agar menjadi orang tua yang baik. Pertama adalah komunikasi yang baik, kedua adalah empati, ketiga adalah ekonomi yang stabil, dan keempat adalah memberi rasa kasih sayang kepada seorang anak. Karena setiap anak pasti membutuhkan rasa kasih sayang dari orang tua mereka. Tetapi menurut aku, tidak ada yang namanya orang tua sempurna. Adanya adalah orang tua yang hebat. Apa itu orang tua hebat? Orang tua hebat adalah orang tua yang mau belajar, mau mengembangkan diri, mau menghargai anak mereka, dan mau meminta maaf ketika mereka salah. Jadi pada dasarnya jika orang tua melakukan semua hal tersebut, aku yakin bahwa mereka adalah orang tua terbaik bagi keluarga mereka yang pasti disayangi oleh keluarga mereka. Kalau dari aku sendiri itu ada 3. Pertama itu dari kesadaran diri. Kita sebagai calon orang tua, sebagai calon generasi selanjutnya kita juga harus sadar diri bahwa kita tidak boleh mewariskan sesuatu masa lalu yang tidak baik dan kita harus selesaikan sehingga kita tidak mewariskannya ke generasi selanjutnya. Kedua itu harus membangun komunikasi yang baik. Jadi ketika menjadi orang tua kita jangan hanya menasehati aja anak-anak kita, tapi kita juga harus mendengarkan karena setiap anak itu pasti pertama kali adalah ingin didengar gitu, bukan hanya sebuah solusi. Nah, yang ketiga itu adalah keinginan belajar. Kita tahu kalau orang tua itu tidak punya namanya sekolah, jadi mereka itu pasti maklum ada namanya kesalahan. Jadi sebagai orang tua yang hebat itu benar kata Fernanda, orang tua yang hebat itu orang tua yang mau belajar, orang tua yang mau meminta maaf jika salah, dan orang tua yang mau berkembang dan bangkit bersama anaknya. Dan buat generasi selanjutnya juga, menjadi anak yang baik itu adalah anak yang mau mengerti keadaan orang tua, mau menghormati orang tua, dan mau berjuang dan bangkit bersama orang tua juga gitu. Wah, teman-teman, gak kerasa nih ya dari tadi kita udah berbincang-bincang dan ternyata kita sudah sampai di penghujung MP Talk. Semoga teman-teman yang mendengarkan dapat mempunyai pemahaman baru melalui diskusi kita pada hari ini. Karena kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jangan sampai kita tumbuh di lingkungan yang justru membuat kita kehilangan diri sendiri. Terima kasih banyak untuk teman-teman narasumber kita pada hari ini dan juga buat kalian semua yang udah hadir dan menyimak kita dengan baik. Sampai ketemu lagi di MP Talk selanjutnya. Tetap jaga diri, jaga lingkungan, dan jaga komunikasi dengan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.